Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang pun damai rahmat takwa. Perkenalkan, nama saya Chelsea Widyastuti dengan NIM S1A1240077 dari Prodi S1 Teknik Sipil kelompok 3 Sipil. Praktikum rekayasa penyitaan lingkungan, uji analisa kebisingan, sama uji kualitas air. Jadi saya akan membuat video untuk memenuhi syarat agar bisa ACC tanpa harus tulis tangan. Baiklah, isi videonya itu adalah mengenai materi uji analisa kebisingan. Yang pertama itu latar belakang dari materi ini adalah lingkungan yang nyaman dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Peningkatan penduduk dengan segala aktivitasnya, terutama di perkotaan, akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup. Seiring dengan pesatnya perkembangan perkotaan, sistem transportasi adalah salah satu sistem yang terus berkembang. Dalam pergerakan tersebut, tentu saja menggunakan sarana pengangkutan berupa kendaraan yang dalam pengoperasiannya menimbulkan suara-suara yang pada level tertentu itu masih dapat ditoleransi. Namun, pada level-level yang lebih tinggi, suara yang ditimbulkan itu sudah merupakan suatu gangguan atau polusi, di mana polusi tersebut disebutlah kebisingan. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki oleh manusia dan merupakan faktor lingkungan yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan. Berdasarkan Kemenelhan RI nomor 48 tahun 1996 mengenai nilai ambang batas kebisingan, tingkat kebisingan menyatakan bahwa kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan atau usaha dalam tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia, kenyamanan lingkungan termasuk satwa dan juga sistem alam. Setelah polusi udara dan polusi air, polusi suara di perkotaan dianggap sebagai jenis pencemaran lingkungan yang paling serius ketiga oleh WHO. Secara umum, polusi suara di daerah perkotaan dihasilkan dari sumber yang berbeda, di antaranya lalu lintas jalan, konstruksi, dan kegiatan komersil industri, bandara, serta daerah perumahan. Salah satu penyebab kebisingan yakni kendaraan bermotor, karena suara yang dihasilkan berlangsung secara terus-menerus, dan juga jalan yang memiliki volume kendaraan ringan maupun kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan roda 2 yang cukup banyak memiliki risiko menghasilkan suara bising yang cukup tinggi. Tingkat kebisingan di tepi jalan raya di berbagai kota besar di Indonesia umumnya mendekati 70 sampai 80 desibel, di mana angka ini merupakan angka yang melewati ambang batas kebisingan yang telah ditentukan. Oke, maka dari itu kebisingan yang tidak sesuai dengan standar-standar yang berlaku pada lokasi-lokasi tertentu, misalnya perumahan dan pemukiman, dapat menyebabkan berbagai gangguan. Contohnya seperti hipertensi pada orang yang sudah lanjut usia, gangguan tidur pada bayi dan anak-anak, dan juga gangguan pendengaran mengakibatkan seseorang kesulitan mendengar pembicaraan, sehingga terjadi gangguan komunikasi yang dapat berdampak negatif pada kualitas pekerjaan. Sedangkan pada lingkungan pendidikan, kebisingan itu dianggap sebagai penyebab utama ketidaknyamanan pendidik dan peserta didik di dalam ruangan kelas yang ditunjukkan dengan kurangnya konsentrasi belajar, mengantuk, kelelahan emosional, hingga depresi dan sakit kepala.
Kebisingan tersebut dapat menyebabkan konsentrasi melemah sehingga kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan juga dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan atau menurunkan hasil belajar siswa. Praktikum uji analisa kebisingan dilakukan untuk mengetahui tingkat kebisingan yang terjadi di lokasi samping SMP Negeri 1 Kendari, Jalan Dr. Samratulangi, Kemaraya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Praktikum ini bertujuan untuk mengukur intensitas kebisingan menggunakan alat ukur sound level meter sesuai dengan standar, kemudian menganalisis data hasil pengukuran untuk dibandingkan dengan nilai ambang batas kebisingan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengolahan lingkungan akustik dan menilai sejauh mana kebisingan lalu lintas di lokasi tersebut berdampak pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami kelompok 3 sipil melakukan praktikum percobaan uji analisa kebisingan menggunakan alat sound level meter sesuai dengan SNI 7231 2009 untuk mengetahui tingkat kebisingan lalu lintas kendaraan pada lokasi samping SMP Negeri 1 Kendari, yakni di Jalan Dr. Samratulangi, Kemaraya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimulai pada pukul 6 sampai 15 dan juga sampai dengan 6:15 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke tinjauan pustaka, yang dimana itu untuk 2.1-nya adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahfur Ali dan Dian Majid pada tahun 2023 yang berjudul analisis uji korelasi tingkat kebisingan lalu lintas di ruas Jalan Bundaran Waru, Kota Surabaya. Penelitian ini menganalisis mengenai tingkat kebisingan yang terjadi di ruas Jalan Waru, Surabaya. Pengukuran dilakukan menggunakan alat sound level meter sesuai dengan standar SNI 8427/2017 pada 3 titik sampling. Analisis data meliputi volume kendaraan atau EMP, rata-rata tingkat kebisingan atau LS, uji korelasi dan rekomendasi pengendalian. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS 25 dan juga SketchUp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang terjadi di ruas Jalan Waru mencapai 72,5 desibel, yang dimana angka tersebut melebihi baku mutu yang ditetapkan. Terdapat hubungan yang kuat antara volume kendaraan dengan tingkat kebisingan. Sebagai rekomendasi, penambahan vegetasi seperti pohon akasia dan juga perdu CB disarankan untuk mereduksi kebisingan hingga di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Yang kedua itu adalah analisis tingkat kebisingan akibat aktivitas transportasi rumah tangga. Maksudnya rumah sakit Bayangkara Kota Palangkaraya oleh Dedi Desriantomi dan juga Murniati. Penelitian ini membahas tentang pengaruh lalu lintas terhadap kebisingan pada Jalan Ahmad Yani terhadap Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya. Adapun metode yang digunakan itu
Baiklah, yang kedua itu adalah analisis tingkat kebisingan akibat aktivitas transportasi Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya oleh Dedi Desriantomi dan juga Murniati tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang pengaruh lalu lintas terhadap kebisingan pada Jalan Ahmad Yani terhadap Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya. Adapun metode yang digunakan itu adalah dengan mengambil data tingkat kebisingan secara langsung, kemudian diolah berdasarkan Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 dan didapatkan hasil pengukuran kebisingan pada hari Senin untuk titik 1 di samping pintu masuk rumah sakit itu adalah 73 sampai 45 desibel dan titik kedua itu di depan IGD untuk hari Senin adalah 77,30 desibel. Tingkat kebisingan pada hari Minggu pada titik 1 di samping pintu masuk resepsionis 72,1 desibel dan tingkat kebisingan pada titik 2 itu adalah di depan IGD. Untuk hari Minggu adalah 76,53 desibel. Dari hasil pengukuran dan analisis data diperoleh bahwa kebisingan lalu lintas tersebut telah melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh daerah rumah sakit yaitu 55 desibel. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kombinasi barier alami dan barier buatan yang untuk mereduksi bunyi akibat aktivitas lalu lintas. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membuat ruangan rumah sakit selebih kedap suara agar supaya suara-suara kebisingan yang ditimbulkan dari luar yang dari aktivitas lalu lintas itu tidak langsung masuk dan mengganggu aktivitas karyawan maupun juga pasien yang ada dalam rumah sakit. Yang ketiga itu adalah analisis tingkat kebisingan terminal Mangkang dan terminal Sisemut oleh Adinda Rizkita Putri, Deni Helmalia Mustikawati, Salwa Nurhaliza Rahmasari dan Nurul Lutfia serta Andin Vita Amalia tahun 2023. Penelitian ini mengukur tingkat kebisingan di terminal Mangkang dan terminal Sisemut. Metode pengambilan data primer menggunakan sound level meter untuk pengukuran dengan 3 waktu berbeda yaitu 7.00 sampai 9.00 diputar pada 7.00, 9.00 sampai 14.00 diputar pada pukul 10.00 dan 14.00 sampai dengan 17.00 diputar pada pukul 15.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebisingan rata-rata yang terjadi di terminal Mangkang dan terminal Sisemut itu 71,1 desibel dan terminal Sisemut sebesar 73,32 desibel. Keduanya melebihi baku mutu yang ditetapkan untuk kawasan perdagangan dan jasa yang dimana sebesar 70 desibel menurut Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Peningkatan jumlah kendaraan memiliki keterkaitan terhadap tingkat kebisingan yang terjadi. Yang kedua adalah sejarah studi kebisingan. Sejarah studi kebisingan awalnya itu dilakukan oleh Hermann von Helmholtz, namun tidak langsung membahas tentang kebisingan. Hermann Helmholtz menyelidiki pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akustik fisik dan fisiologis, dan juga mencoba menghubungkan penyelidikannya dengan ilmu musik dan estetika. Helmholtz secara khusus tertarik pada persepsi pendengaran dan ia bertanggung jawab untuk memperkenalkan perbedaan antara nada musik dan suara. Nada musik dihasilkan oleh getaran periodik yang cepat dan juga dengan demikian dianggap harmonis.
Sebaliknya, suara dihasilkan dari getaran non-periodik, dengan demikian dianggap tidak harmonis oleh telinga. Baiklah teman-teman, mungkin untuk sejarah kebisingan saya akan skip saja. Saya lanjut pada pengertian kebisingan menurut beberapa orang. Dan ya, yang pertama itu adalah kebisingan menurut Chapman LH pasal 1 nomor 48 tahun 1998. Jadi Chapman LH menyatakan bahwa kebisingan adalah merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu aktivitas atau kegiatan dan dalam tingkat waktu tertentu yang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut SNI 8427 2017 tentang pengukuran tingkat kebisingan lingkungan, yaitu bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sebenarnya pengertiannya itu hampir sama saja ya antara SNI dan juga Chapman LH. Dan juga untuk pengertian kebisingan dari WHO atau World Health Organization, kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi dapat saya simpulkan itu, kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang berikutnya adalah jenis-jenis kebisingan. Berdasarkan asal sumbernya, kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam kebisingan, yakni kebisingan kontinu atau kebisingan terus-menerus. Kebisingan kontinu itu dia terjadi secara terus-menerus dan bersambung. Misalnya oleh suara mesin yang hidup tanpa gangguan, lalu kemudian suara lalu lintas, peralatan pabrik, dan juga sistem pemanas atau sistem ventilasi. Untuk suara kebisingan dari kebisingan kontinu ini dapat diukur menggunakan sound level meter, dan kebisingan lebih lanjut dapat dianalisis menggunakan pengukur tingkat suara dengan analisis pita oktav atau oktav band. Pita oktav digunakan untuk memecah nilai kebisingan menjadi frekuensi yang terpisah-pisah. Informasi akan menunjukkan bahwa tepat frekuensi apa dan berapa yang menyebabkan kebisingan. Yang berikutnya adalah kebisingan berselang atau intermittent. Kebisingan berselang merupakan tingkat kebisingan yang meningkat dan menurun secara cepat. Kebisingan berselang juga sering disebut dengan kebisingan semi kontinu. Contohnya itu disebabkan oleh kereta api, pesawat terbang, dan juga beberapa peralatan pabrik yang beroperasi dalam siklus. Kebisingan kontinu dapat diukur dengan cara yang mirip dengan kebisingan intermittent dapat diukur dengan cara yang sama dengan kebisingan kontinu, yakni menggunakan pengukur tingkat suara atau sound level meter. Yang ketiga itu adalah kebisingan implosif atau kebisingan yang mengagetkan. Contoh dari kebisingan yang mengagetkan ini adalah suara tempaan palu atau suara tempaan besi dan juga suara bentingan pintu. Yang keempat adalah kebisingan implosif berulang-ulang. Adalah kebisingan yang terjadi berulang-ulang dengan intensitas yang relatif rendah, misalnya mesin tempat perusahaan, dan juga
suara yang dihasilkan dari proses menempa besi. Lalu kemudian ada yang namanya kebisingan impulsif berulang-ulang. Dia hampir sama saja seperti kebisingan impulsif, namun bedanya dia itu terjadi berulang-ulang. Contohnya seperti suara tempa mesin di perusahaan. Sama saja sih sebenarnya. Berdasarkan media rambatnya, kebisingan dibagi menjadi 3, yaitu airborne noise atau kebisingan udara, yaitu kebisingan yang merambat melalui fluktuasi tekanan yang timbul di udara. Perambatan kebisingan melalui 2 media seperti ini akan saling berkaitan, di mana akan terjadi suatu perambatan bunyi yang bersumber dari struktur, maka getaran struktur akan dapat menggetarkan udara di sekelilingnya. Pada saat yang sama, udara yang bergerak tersebut akan menggetarkan struktur kembali. Contohnya seperti musik keras yang merambat dari suatu ruangan ke ruangan lain melalui pintu, jendela, dan saluran terbuka. Yang kedua adalah struktur borne noise, yakni kebisingan yang dihasilkan oleh perambatan getaran struktur komponen dari suatu sistem struktur atau bagian yang bergetar tersebutkan meradiasikan. Ya Allah, itu pun salah baca, ya ampun. Dan juga merambat energi akustik dalam bentuk gelombang longitudinal. Sumber energi tersebut diperoleh dari adanya kerusakan atau tidak seimbangnya bagian serta gerakan bolak-balik dari suatu sistem. Contohnya adalah suara langkah kaki di atas lantai yang terdengar di ruangan bawah dan getaran mesin terasa di dinding. Berikutnya adalah liquid borne noise atau kebisingan yang ditimbulkan oleh adanya perambatan fluktuasi tekanan fluida sehingga terjadi getaran kolom fluida, pusaran fluida, dan bunyi aliran dari kavitasi. Contohnya kebisingan yang ditimbulkan oleh cairan adalah suara yang dihasilkan dari perambatan getaran fluida seperti suara aliran air dalam pipa, suara pompa, dan suara katup yang terbuka dan tertutup. Untuk sebab berikutnya adalah sumber kebisingan. Jadi sumber kebisingan itu terbagi lagi menjadi beberapa, yakni yang pertama itu bising interior atau bising dalam. Seperti namanya, bising interior itu terjadi di dalam ruangan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri yang berada di dalam ruangan. Contohnya itu adalah televisi, alat-alat elektronik yang masih menyala, bantingan pintu, pembicaraan yang keras, dan aktivitas rumah tangga, mesin-mesin gedung yang di antara lain disebabkan oleh radio, dan juga bising yang ditimbulkan oleh mesin-mesin yang ada di dalam seperti kipas angin, motor kompresor pendingin, pencuci piring, pencukur listrik. Tingkat bising di dalam suatu ruangan terdiri atas 2 jenis, yakni bunyi yang secara langsung diterima dari sumber dan juga bunyi dengung atau yang dipantulkan dengan mencapai posisi tertentu setelah pemantulan berulang-ulang. Berikutnya adalah bising eksterior atau bising luar. Sama seperti namanya, bising eksterior itu adalah jenis kebisingan yang terjadi di luar ruangan yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan dan juga tempat-tempat pembangunan gedung, perbaikan jalan, kegiatan olahraga, dan lain-lain. Menurut WHO, sumber kebisingan dibagi lagi atas lalu lintas jalan, industri, pesawat terbang, dan rel kereta api, serta kebisingan konstruksi bangunan. Kebisingan lalu lintas jalan dipengaruhi oleh adanya kendaraan bermotor dan juga termasuk
knalpot, mesin, interaksi antara roda dengan jalan. Merupakan sumber utama kebisingan lalu lintas jalan raya. Lalu lintas jalan raya memiliki proporsi frekuensi kebisingan yang mengganggu yang paling tinggi di antara berbagai sumber kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan lalu lintas transportasi. Jadi bisa dilihat gambarnya melalui monitor bagaimana model dari kebisingan jalan raya atau kebisingan lalu lintas. Jadi ini adalah kondisi jalan yang padat, di mana suara-suara kendaraan itu pasti dapat menimbulkan gangguan. Ditambah lagi kondisinya yang sedang macet, jadi otomatis suara-suara klakson juga lebih banyak dibanding jalan yang ramai lancar. Berikutnya adalah bising yang disebabkan oleh industri. Biasanya itu kita ambil contoh adalah pada sektor industri pertambangan. Kebisingan dari industri pertambangan itu berasal dari aktivitas, yakni pada kegiatan pengupasan tanah atau pengupasan tanah penutup. Habis itu menggunakan alat berat seperti ekskavator dan dump truck. Penguburan dan peledakan adalah pemberian batu andesit dan batu induknya yang masif. Kegiatan pemuatan material dari tambang menuju ke tempat pengolahan itu dia juga menggunakan truk dump yang dimana memiliki roda yang sangat besar, yang otomatis ketika roda tersebut bergesekan dengan tanah maka akan menghasilkan bunyi yang kurang enak didengar atau yang biasa kita kenal dengan kebisingan. Lalu pesawat terbang ini dia meliputi semua kegiatan yang terjadi di dalam bandara, mulai dari suara-suara mesin, lalu suara-suara yang dihasilkan dari aktivitas bandara, dan juga suara-suara penumpang yang ada di dalam bandara maupun di dalam pesawat. Yang berikutnya adalah bising yang disebabkan oleh kereta api, yang dimana bising ini dia termasuk bising intermittent atau berselang. Intermittent atau berselang, dimana itu kebisingannya dihasilkan dari gesekan antara roda dengan rel kereta api. Yang kemudian selanjutnya adalah kebisingan konstruksi bangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa lokasi konstruksi itu sangat rentan akan terjadinya kebisingan karena merupakan suatu tempat yang dimana terjadi proses memalu, lalu menggunakan alat molen untuk mencampur, yang dimana alat-alat tersebut menghasilkan bunyi yang cukup mengganggu. Setelah itu mekanisme penyebaran bunyi. Jadi mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang, jadi lanjut saja. Menurut Sir dan Zemansky 2004, definisi umum dari bunyi atau sound adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium padat, cair, dan gas. Bentuk dan cara menghasilkan gelombang bunyi dapat diilustrasikan dari getaran selaput dan diafragma suatu pengarah suara, dan pada dasarnya sifat-sifat bunyi sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, refraksi atau dibiaskan, dan juga dipadukan interferensi, dan dapat dilenturkan atau difraksi. Suara memerlukan media seperti udara, cairan, dan padatan untuk merambat. Frekuensi gelombang suara menentukan tinggi dan rendahnya nada, sementara amplitudo mempengaruhi keras lemahnya bunyi yang diterima oleh telinga. Gelombang suara yang dapat didengar manusia berada pada rentang frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz dengan sensitivitas maksimum pada frekuensi 1000 sampai 4000 Hz.
Karakteristik fisik dari gelombang ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana organ pendengaran. Berikutnya adalah dampak kebisingan terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama adalah ada dampak fisiologis, yang pada umumnya itu bising berskala bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila terputus-putus atau datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah kurang lebih 10 mmHg, peningkatan nadi, dan juga konstruksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. Bising juga pada tingkat yang tinggi dia dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala. Itu adalah gangguan fisiologis. Kebisingan yang berlebihan tidak hanya mempengaruhi pendengaran, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan serta gangguan tidur dan dalam masalah kesehatan mental lainnya. Gangguan psikologis biasanya ditandai dengan gejala berupa rasa tidak nyaman, kemudian susah tidur dan kurang konsentrasi, dan cepat marah. Yang bila kebisingan diterima dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit psikosomatik ya, berupa gastritis, stres, kelelahan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi biasanya disebabkan oleh masking effect atau bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas, atau gangguan kejelasan secara suara. Komunikasi pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak agar bisa saling mendengar. Berikutnya adalah gangguan keseimbangan. Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang, yang dapat menimbulkan gangguan psikologis berupa kepala pusing atau vertigo. Dan juga efek pada pendengaran itu ada tuli sementara yang diakibatkan pemaparan terhadap bising dengan intensitas tinggi. Seseorang akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya itu sementara dan biasanya waktu pemaparan terlalu singkat. Apabila tenaga kerja diberikan waktu istirahat secara cukup, maka daya dengarnya akan pulih dengan semula. Hilang slide-nya guys. Maksudnya adalah tuli menetap, yang dimana diakibatkan waktu paparan yang lama atau kronis. Biasanya tuli menetap dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: tingginya level suara, lama paparan, spektrum suara, lalu kemudian kepekaan individu dan keadaan individu, serta pengaruh obat-obatan dan juga hal lainnya, serta gejala lainnya yaitu seperti tinnitus, merupakan suatu tanda gejala awal terjadinya gangguan pendengaran. Gejala yang ditimbulkan yaitu telinga berdenging. Orang yang dapat merasakan tinnitus dapat merasakan gejala tersebut pada saat keadaan hening, seperti saat tidur malam hari dan saat berada di ruang pemeriksaan audiometri. Selain beberapa gangguan di atas, kebisingan juga dapat berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di PT Karya Timur Malang, adanya data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa subjek yang tidak mengalami kebisingan tetapi tingkat produktivitasnya rendah. Yang berikutnya adalah metode dan parameter pengukuran kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
nomor 48 tahun 1996 dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama itu cara sederhana dengan sebuah sound level meter, biasa diukur di tingkat tekanan bunyi desibel selama 10 menit untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan setiap 5 detik sekali. Dan juga cara langsung dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran LTM5, yaitu LEQ dengan waktu setiap ukur itu 5 detik, dilakukan pengukuran selama 10 menit. Selain itu ada 3 cara atau metode pengukuran kebisingan di tempat kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode titik sampling. Pengukuran yang dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana, misalnya kompresor atau generator. Jarak pengukuran dari sumber harus dicantumkan, misal 3 meter dari ketinggian dan ketinggian 1 meter. Selain itu, juga harus diperhatikan arah mikrofon dan alat ukur yang digunakan. Yang berikutnya, pengukuran dengan peta kontur. Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam mengukur kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi kebisingan dalam cakupan area. Pengukuran ini dilakukan dengan membuat gambar isoplet dan pada kertas berskala yang sesuai dengan pengukuran yang dibuat. Biasanya dibuat kode berwarna untuk menggambarkan keadaan kebisingan, warna hijau untuk menandakan tingkat kebisingan dengan intensitas di bawah 85 dBA, waktu orange untuk menandai tingkat kebisingan yang tinggi di atas 90 desibel, dan warna kuning untuk menandakan tingkat kebisingan dengan intensitas antara 85 sampai 90 desibel. Berikutnya, pengukuran dengan grid. Untuk mengukur dengan grid adalah dengan membuat contoh data kebisingan pada lokasi yang diinginkan. Titik-titik sampling harus dibuat dengan jarak vertikal yang sama di seluruh lokasi. Jadi, dalam pengukuran lokasi dibagi menjadi beberapa kotak yang berukuran dan jarak yang sama, misalnya 10 x 10 meter. Kotak tersebut ditandai dengan baris dan kolom untuk memudahkan identitas. 2.9 Berikutnya, metode deskriptif dan evaluatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan dengan data kuantitatif karena datanya berupa data angka yang diperoleh dari hasil pengelolaan data. Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang ada. Metode deskriptif kuantitatif menjadi metode yang digunakan untuk memberi gambaran terkait suatu keadaan secara objektif yang berupa angka. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan dalam mengukur kebisingan. Sejarah sound level meter. Pada tahun 1961, dengan dimulainya era pengukuran tingkat suara yang tersedia secara komersil, awalnya pengukuran kebisingan dilakukan dengan peralatan yang berat yang menggunakan teknologi katup. Teknisi harus mengangkat peralatan beratnya ke lokasi, memasang peredam dan juga masukkan dan keluarkan sebelum memulai pengukuran. Setelah pengukuran berlangsung tanpa memori internal, tingkat kebisingan akan direkam pada perekam tingkat kebisingan dan teknisi akan menandai kegiatan pada gulungan kertas. Precision sound level meter tipe 2000
1203 buatan Brearley and Kager yang diluncurkan pada tahun 1962. Berkat transistor jauh lebih kecil dari pendahuluannya, dengan berat hanya 5 kg dengan satu set filter oktav yang terpasang, TP-2203 bisa dibilang merupakan perangkat pengukuran suara portable pertama, meskipun perekam level memiliki berat 25 kg. Hingga saat ini, sound level meter atau SLM adalah alat pengukur level kebisingan. Alat ini mampu mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 desibel dan rentang ukur frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Sound level meter terdiri dari mikrofon, amplifier, wig, network, dan layar dalam satuan desibel. Level pada SLM biasanya disimbolkan dengan L dan diikuti huruf subjektif di sebelah kanan untuk menunjukkan kuantitas level yang disimbolkan. Pembobotan adalah rangkaian elektronik yang kepekaannya berubah menjadi suatu perubahan frekuensi telinga manusia. Ada 4 macam pembobotan, yakni A, B, C, dan D. Pembobotan A mendekati kesamaan yang pada tingkat kebisingan rendah, sedangkan B pada tingkat kebisingan sedang, C pada tingkat kebisingan tinggi, dan D pada tingkat kebisingan telinga merespon bunyi yang muncul dari pesawat. Yang kemudian adalah sebab standar dan nilai ambang batas kebisingan. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel atau disingkat dengan dB. Terdapat nilai ambang batas atau NAP yang menjadi acuan pengendalian kebisingan agar tidak menyebabkan resiko gangguan pendengaran. Sesuai dengan Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan nomor 5 tahun Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. NAP adalah kadar atau intensitas rata-rata yang masih bisa ditahan atau diterima tenaga kerja dalam tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan dan tidak lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Kepmenaker nomor 51 tahun 1948 ACGHI 2008 dan SNI 16703 2004 adalah 85 desibel untuk pekerja yang sedang bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih diterima tenaga kerja tanpa menghilangkan daya dengar yang tetap dan waktu terus-menerus tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Saya akan menunjukkan tabel dari nilai ambang batas kebisingan berdasarkan waktu pemaparan per hari. Jadi di dalam tabel sudah ada keterangan waktu pemaparan per hari, intensitas kebisingan atau desibel.
Jadi untuk waktu 8 jam yang disarankan itu adalah 85 dBA, sedangkan waktu 4 jam disarankan 88 dBA. Untuk waktu 2 jam pekerjaan disarankan untuk dia harus 91 dBA maksimal, dan untuk 1 jam pekerjaan itu dia yang didengar adalah 94. Sedangkan untuk satuan menit dan detiknya itu dapat dilihat sendiri di sini. Ini untuk menit dan ini untuk detik. Sumbernya adalah dan juga baku tingkat kebisingan menurut lampiran Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 itu adalah untuk peruntukan kawasan atau lingkungan kegiatan serta tingkat kebisingan atau desibel yang disarankan. Untuk perumahan dan pemukiman dia itu tingkat tertinggi untuk kebisingan yang disarankan adalah 55 desibel, perdagangan dan jasa 70 desibel, perkantoran dan perdagangan 65 desibel, ruang terbuka hijau 50 desibel, industri 70 desibel, pemerintahan dan fasilitas umum 60 desibel, rekreasi 70 desibel. Untuk khusus atau bandar udara dan kereta api itu ditentukan oleh badan perhubungan di daerah masing-masing. Sementara pelabuhan laut dia harus 70 desibel dan cagar budaya batas maksimumnya adalah 60 desibel. Untuk lingkungan kegiatan seperti rumah sakit atau sejenisnya dia 55 desibel. Yang berikutnya adalah regulasi dan kebijakan terkait kebisingan. Regulasi dan kebijakan terkait kebisingan. Yang pertama itu ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 yang menimbang bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Bahwa salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk hidup lain dan lingkungan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan. Dan juga sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku tingkat kebisingan. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel atau disingkat dengan dB. Yang kemudian baku tingkat kebisingan adalah batas maksimum tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Yang kedua adalah regulasi, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2019 mengenai baku mutu kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kategori M, N, dan L menurut Badan Pengawas Keuangan RI. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan standar kebisingan yang boleh dihasilkan oleh kendaraan bermotor baru dan sedang diproduksi untuk mengurangi dampak kebisingan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan proses membuat video. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai regulasi yang mengatur tentang kebisingan. Di sini akan saya lanjutkan dengan teknik analisis data kebisingan. Yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan apa itu teknik data analisis kebisingan. Teknik analisis data kebisingan adalah serangkaian metode dan prosedur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan tingkat kebisingan yang ada di suatu lingkungan. Tujuannya adalah untuk memahami dampak kebisingan terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan untuk mengidentifikasi solusi pengendalian yang efektif. Adapun tahapan dalam melakukan pengukuran kebisingan adalah sebagai berikut. Tahapan persiapan dengan cara mengetahui keadaan lokasi sebelum penelitian dengan acuan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Habis itu menentukan lokasi. Pengambilan data penentuan lokasi itu dilakukan dengan menentukan arah mata angin dan menentukan titik-titik yang terpapar kebisingan, sehingga kita bisa melakukan penelitian pada tempat tersebut menggunakan alat sound level meter. Dan yang ketiga adalah pengambilan data. Pengambilan data itu dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, lalu kemudian menggunakan metode pengukuran yang sudah tertulis di Ketmen LH nomor 48 tahun 1996, yakni menggunakan alat sound level meter dengan waktu pengukuran 10 menit dan pencatatan itu setiap 5 detik sekali. Yang kemudian setelah melakukan pengukuran, kita itu diharuskan untuk melakukan proses analisis data, yang dimana rumusnya sudah ada di bab 4, yakni analisis data dan pembahasan. Saya akan membacakan satu persamaan saja, yakni LEQ 1 menit sama dengan 10 log 1/60 dikali dengan 10 pangkat 0,1 dikali L1 di plus dengan 10 pangkat 0,1 dikali dengan L2 sampai seterusnya sampai dengan L12 dikali dengan 5 dB. Yang berikutnya adalah upaya pengendalian atau mitigasi kebisingan. Mitigasi kebisingan adalah upaya untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif dari suara yang berlebihan atau kebisingan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang pertama, menurut Bina Marga, penanganan kebisingan menurut Bina Marga yang merujuk pada kebisingan yang disebabkan oleh lalu lintas adalah sebagai berikut. Pengaturan lalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rekayasa lalu lintas, pembangunan jalan lingkar untuk mengurangi beban jaringan jalan perkotaan, dan lain-lain. Pengaturan lalu lintas yang baik dapat mengurangi tingkat kebisingan sekitar 2-5 desibel. Yang kedua adalah pengaturan kecepatan. Pengaturan kecepatan lalu lintas pada rentang kecepatan 30 sampai dengan 60 km per jam dapat mengurangi tingkat kebisingan 1-5 desibel. Dan juga pembatasan kendaraan berat. Pembatasan kendaraan berat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kebisingan akibat lalu lintas jalan. Dengan melakukan pembatasan jenis kendaraan berat dapat mengurangi dampak pada kawasan yang sensitif kebisingan. Pembatasan kendaraan berat sebesar 10% dapat menurunkan tingkat kebisingan sampai dengan 3,5 desibel. Lalu yang selanjutnya adalah penanganan kebisingan pada jalur perambatan. Penanganan kebisingan pada jalur perambatan, suara umumnya dilakukan dengan pemasangan peredam bising atau BPB. PB dapat berupa penghalang alami atau natural barrier dan penghalang buatan atau artificial barrier. Penghalang alami biasanya menggunakan vegetasi seperti pohon akasia dan juga pohon pelindung lainnya. Namun untuk penghalang buatan itu biasanya menggunakan tembok, kaca, kayu, aluminium dan sebagainya yang memiliki rasio berat luas minimum 20 kg per meter kubik.
Mitigasi kebisingan harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Keselamatan penggunaan jalan yang berkaitan dengan jarak pandang dan ketahanan konstruksi terhadap benturan, kemudahan pemeliharaan termasuk bangunan yang ada di sekitarnya seperti saluran drainase, stabilitas konstruksi dan usia layak mencapai 15 sampai dengan 20 tahun, dan kemudian biaya konstruksi yang tergantung pada jenis pondasi yang dibutuhkan dan metode konstruksi yang digunakan. Yang kemudian adalah kebisingan secara global. Kebisingan bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun kebisingan merupakan masalah yang dirasakan seluruh orang yang ada di dunia ini. Contohnya seperti di benua Eropa, kebisingan lingkungan masih menjadi masalah yang signifikan di Eropa. Lebih dari 20% penduduk yang tinggal di daerah yang tingkat kebisingan transportasinya membahayakan kesehatan jika diukur berdasarkan ambang batas yang ditetapkan dalam petunjuk kebisingan lingkungan. Jika diterapkan pada ambang batas WHO yang lebih ketat, angka ini meningkat menjadi lebih dari 30%. Hal ini disebabkan oleh lalu lintas yang merupakan sumber utama polusi kebisingan yang ada di Eropa, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Yang kemudian itu kebisingan yang terjadi di Amerika Serikat. Contohnya saja, setiap tahun itu kebisingan di sana mengalami peningkatan sekitar 55 hingga 60 desibel dan dapat meningkatkan risiko hipertensi. Pada tahun 1981 memperkirakan bahwa sedikitnya 9,4 juta orang, sekitar 46% dari populasi Amerika Serikat itu terdampak kebisingan, dan setiap tahunnya itu pasti meningkat. Contohnya di 2013 saja sekitar 315 juta jiwa itu mengalami atau terpapar dampak dari kebisingan. Baiklah, yang ke bab 3 itu adalah metodologi praktikum. Untuk lokasinya sendiri itu terletak di Jalan Samratulangi, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di samping Wana Beauty dan SMP Negeri 1 Kendari. Adapun alat yang digunakan itu adalah sound level meter. Sound level meter digunakan untuk mengukur nilai kebisingan yang terjadi. Yang kedua ada tripod. Tripod itu digunakan untuk meletakkan alat sound level meter sehingga letaknya itu presisi, yang ditandai dengan nivo berada di tengah. Yang kemudian itu ada mobile topographer, digunakan untuk menentukan titik koordinat pada saat alat diletakkan. Yang keempat itu adalah stopwatch. Stopwatch itu digunakan untuk mengukur tempo waktu dalam pengukuran setiap 5 detik sekali dan dalam kurun waktu 10 menit. Dan kemudian yang tidak kalah penting itu adalah alat tulis dan belangko pengukuran. Ini digunakan untuk mencatat hasil pengukuran atau pembacaan yang ada dalam alat sound level meter. Yang kemudian itu payung. Payung itu digunakan untuk melindungi alat dari panas matahari dan juga air hujan. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah meteran. Meteran itu digunakan untuk mengukur posisi alat atau tripod dari badan jalan sekitar 1 meter. Dan juga prosedur percobaannya. Prosedur percobaannya itu yang pertama adalah menentukan posisi alat sehingga bisa digunakan, dan cari posisi yang nyaman digunakan. Kemudian tekan tombol on off, lalu dekatkan alat ke sumber kebisingan, lalu atur frekuensi tertimbang alat dengan menekan BA mode, dan kemudian menekan REC untuk mencatat hasil pengukuran dan menentukan nilai maksimal dengan menekan max HLD. Kemudian pembacaan dilakukan setiap 5 detik sekali dalam kurun waktu 10 menit. Dan pencatatan itu dilakukan dalam 3 waktu.